Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oh ya, kali ini Nisa akan meneruskan cerita yang berjudul 5 Anakku Tak Mampu Mengurusku. Nah, buat para pendengar setia Arah Temu yang belum nonton video part 1-nya, silakan kunjungi link di deskripsi ya. Biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. 5. Jemput abang di alamat ini, Desi sedang kesakitan dan mobilnya mogok, kata Bowo. Aku sedang di luar kota bang, kata Desti. Tanpa basa-basi, Bowo langsung mematikan ponselnya dan menelepon yang lainnya, tapi sama sekali tidak ada yang bisa membantu. Hingga akhirnya ada mobil pick up lewat, tapi sayangnya penumpang sedang penuh di depan. Bang, bisa kami menumpang karena istri saya sedang kesakitan, kata Bowo. Kalau di depan penuh, ada ibu saya yang sudah tua. Kalau mau, di bak belakang, katanya. Apa tidak dengar kalau istri saya sedang kesakitan? Masa iya mau ditaruh di bak belakang? Ujar Bowo. Kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Ibu saya juga sedang sakit ini, kata si sopir. Mau tidak mau, akhirnya Bowo menggendong Desti untuk naik ke bak mobil. Meskipun Desti berapa kali menolak karena malu. Mas, aku tidak mau. Kata Desti sambil kesakitan. Diamlah, ini demi keselamatanmu, kata Bowo. Akhirnya mereka naik di bak mobil dengan kepanasan. Tapi tak lama mereka akhirnya sampai juga ke rumah sakit. Desti langsung segera dibawa ke ruangan untuk ditangani oleh dokter. Dokter menyuruh Desti untuk tidak banyak teriak dan lebih baik mengatur nafasnya. Namun Desti sudah sangat kesakitan hingga akhirnya dokter memutuskan untuk mengambil jalan operasi. Tapi tiba-tiba rasa sakit itu hilang seketika. Jadi dokter menyarankan Desti untuk jalan-jalan kecil karena masih pembukaan 3. Tapi sampai malam Desti tidak merasakan sakit lagi. Hingga akhirnya memutuskan untuk pulang karena tidak betah di rumah sakit. Sesampainya di rumah, rasa sakit Desti kadang terasa kadang hilang. Hingga Bowo yang khawatir langsung memujuk Desti untuk balik lagi ke rumah sakit. Tapi Desti menolak dan ingin diperiksa di bidan terdekat saja. Bidan bilang Desti masih pembukaan 3. Loh, Bu Bidan bagaimana sih? Perasaan kemarin sore istri saya sudah pembukaan 3. Masa tidak nambah-nambah? Kata Bowo. Bidan berkata yang sesungguhnya dan Bidan menyarankan mereka berdua untuk langsung ke rumah sakit saja. Karena di puskesmas kurang perlengkapan. Lebih baik istrinya dibawa ke rumah sakit saja. Di sana pasti bisa lebih terkontrol, kata Bidan. Tidak mas, Desti mau pulang saja, nanti kalau sudah terasa sakit lagi, baru ke rumah sakit, kata Desti. Meskipun Bidan sudah merujuknya agar mau ke rumah sakit, tapi Desti tetap menolak. Akhirnya Bowo mengalah dan membawanya pulang. Des, kenapa tidak mau dibawa ke rumah sakit sih? Sebelum akibatnya fatal, kata Bowo. Desti takut mas, lagian kenapa ya? Dengan kandungan Desti, masa dari kemarin pembukaannya tidak bertambah, kata Desti. Karena belum waktunya Des, kan ini baru 7 bulan, kata Bowo. Lalu kenapa aku sudah kontraksi mas? Dan kenapa dokter kemarin bilang sudah pembukaan 3? Tanya Desti bingung. Kejadian ini memang sulit dipecahkan dan mereka berdua sama sekali tidak terfikir akan karma kejadian dulu. Bisa jadi Desti seperti itu karena telah durhaka kepada mertuanya. Begitu juga dengan Bowo. Aduh mas, perutku sakit lagi, kata Desti. Mereka berdua langsung ke rumah sakit lagi. Bowo dengan cepat membawanya pergi dan memberi kabar kepada saudara-saudaranya. Karena Bowo mengirim pesan di grup keluarga hingga dibaca juga oleh Sulis. Dan mereka semua berkumpul di rumah sakit. Bang, Kak Desti kenapa? Tanya Delima. Tidak tahu, padahal usia kandungannya masih 7 bulan. Jawab Bowo. Bang, alangkah lebih baik menyuruh Desti untuk meminta maaf pada abang dan saudara-saudaranya. Mungkin dengan begitu, semuanya akan dipermudah, kata Sulis. Apa kamu kira Desti itu penuh dengan dosa? Sentak Bowo. Semua orang pasti punya dosa, Bang. Mana tahu Desti pernah bicara yang menyakiti hati orang. Bang, apa susahnya sih menyuruh minta maaf? Kata Sulis. Mulai ingin disembah ya kamu, Lis? Tanya Anwar. Sulis langsung diam, tidak menyangka kalau saudaranya sampai berpikiran seperti itu. Padahal Sulis hanya teringat kepada almarhum ibunya pernah dibuat sakit hati oleh ucapan Desti. Pergilah dari sini, Lis. Bahkan aku tidak butuh kalian ada di sini. Sentak Bowo pada Sulis dan Ari.
Bowo hanya sibuk marah-marah dan tidak memikirkan istrinya sedang kesakitan di ruang operasi. Desti akan dioperasi malam ini juga karena anjuran dari dokter, daripada perutnya terus-menerus terasa sakit. "Please, ayo pulang," kata Ari mengajak istrinya untuk pulang. "Bang, kalau mau pergilah ke makam ibu dan meminta maaf," kata Sulis sambil beranjak pergi melangkahkan kaki keluar di rumah sakit. Di perjalanan Sulis masih memikirkan keadaan Desti. Pasti dia sangat kesakitan sekarang. "Mas, kasihan ya Desti," gumam Sulis. "Iya Lis, mau bagaimana lagi coba, dia sangat keras kepala," kata Ari. Mereka berdua sengaja meninggalkan Farhan di rumah sendirian karena kebetulan tadi sedang mengaji. Meskipun bermodal motor pinjam dari tetangga, mereka mengusahakan untuk bisa datang menemui Desti. "Mas, cepat ya, nanti Farhan keburu pulang," kata Sulis. "Iya Lis," jawabnya. Sesampainya di rumah, ternyata Farhan sudah menunggunya di teras depan. Farhan tahu kedua orang tuanya pergi ke rumah sakit. "Bu, bagaimana keadaan Tante Desti? Apa udah punya bayi?" tanya Farhan. "Belum," jawab Sulis. Tiba-tiba ponsel Sulis berdering karena ada telepon dari Delima. Ia mengabarkan kalau bayi Desti sudah lahir, namun 10 menit setelah lahir, meninggal dunia karena prematur. "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu bagaimana dengan Desti?" ucap Sulis. "Desti masih terbaring dan mengalami syok," kata Delima. Sulis melihat lagi ke arah Ari. Rasanya ingin pergi ke sana, tapi tadi mereka baru saja diusir oleh Bowo. "Bagaimana Mas? Apa kita ke sana lagi?" tanya Sulis. "Pakai apa? Kan motornya sudah dibalikan, kalau pinjam lagi mahal dong," ujar Ari. Sulis dan Ari memutuskan untuk diam di rumah saja, daripada sudah susah payah meminjam motor, tapi nanti malah diusir lagi. "Nak, kenapa kamu tinggalkan ayah?" ucap Bowo memeluk jenazah anaknya. Bowo begitu sangat terpukul dengan kejadian ini, kehilangan sosok anak laki-laki yang selama ini ia dambakan. "Sabar Bang," ucap Anwar. Tiba-tiba ponsel Anwar bergetar dan ia langsung pergi untuk mengangkatnya. "Halo?" tanya Anwar. Ternyata yang menelepon adalah Bang Titil yang selama ini Anwar meminjam uang. Sudah lewat tempo selama 2 bulan. Anwar belum membayar hutang. "Siapa Mas?" tanya Aurel. "Bang Titil," bisik Anwar. "Bilang saja besok," kata Aurel. "Besok akan saya bayar langsung. Sekarang saya lagi sibuk," ucap Anwar lalu mematikan ponselnya. Anwar dan Aurel sedang berpikir keras. Bagaimana cara mendapatkan uang untuk membayar tagihannya besok? "Mas, kita ambil sesuatu milik Bang Bowo saja. Kurasa kondisi seperti ini sangat bagus untuk kita," ujar Aurel. "Apa yang akan kita ambil?" bisik Anwar. "Tuh, ada ponsel di meja, pasti harganya jutaan. Dan ambil cincin Kak Desti saja sekalian, mumpung belum pulih," kata Aurel. Akhirnya mereka berdua langsung melakukan misi mencuri barang Bowo dan Desti, berharap tindakannya tidak diketahui oleh siapapun. "Kamu urus Desti, aku urus Bang Bowo," ujar Anwar. Akhirnya mereka berdua langsung mengambil ponsel dan cincin. Mereka membawanya keluar rumah sakit untuk diamankan dulu. Bowo yang sedang bersedih tidak memikirkan barang-barang miliknya, dan misi Anwar bersama istrinya berhasil. "Mas, aku akan langsung menjual barang-barang ini. Kamu ke rumah sakit saja lagi, supaya tidak ada yang curiga," jelas Aurel. Anwar mengiyakan dan langsung masuk lagi ke rumah sakit. Anwar langsung membantu abangnya mengurus jenazah sang bayi. Tak lama Desti sadar dan langsung diurus oleh Delima. Desti dan Bowo begitu sangat terpukul hari ini. "Kak, sabar ya," ucap Delima. "Loh, Aurel mana?" tanya Adnan. Anwar yang mendengar itu langsung menjawab pertanyaan dari Adnan. "Lagi ke kamar mandi, katanya perutnya mulas," jawab Anwar. Anwar memang tidak bisa menyembunyikan rasa gugup itu, tapi Anwar berusaha menutupinya dan langsung ke belakang. Bowo dan rombongan yang lainnya pulang untuk membawa jenazah anaknya yang akan disolatkan dan diurus di rumah. Sedangkan Desti akan tetap di rumah sakit, karena ada Delima dan suster yang menjaga. Sesampainya di rumah, Sulis dan Ari turut datang untuk berbelasungkawa. Meskipun mereka berdua tidak begitu mendekati Bowo, karena takutnya diusir lagi. Tapi dari kejauhan, Bowo melihat adik perempuannya itu bersama suaminya. Bowo hanya memandanginya, tanpa mengucapkan kata apapun. "Bis, kamu ke rumah sakit saja ya, jaga Desti," ucap Ari. Sulis selalu mengikuti apa yang diucapkan oleh suaminya.
Sulis langsung pergi mencari angkot untuk rumah sakit. Sesampainya di sana tidak ada siapa-siapa, bahkan Delima pun tidak ada. Sulis sedang melihat Desti yang sudah sadar akan diri. "Kak, mau minum?" tanya Sulis. Desti hanya mengangguk karena badannya sedang tidak berdaya. Entah kenapa, dia belum bisa menggerakkan badannya. "Apa anakku sudah dikuburkan?" tanyanya dengan nada sendu. "Belum, mungkin setengah jam lagi," jawab Sulis. Sulis langsung mengambil air putih dan meminumkannya kepada kakak iparnya itu. Sulis bisa melupakan kejadian malam itu saat dirinya dan Ari diusir. Tiba-tiba ponsel Desti berbunyi dan Sulis langsung mengangkatnya. "Halo Delima, bagaimana keadaan Desti?" tanya Bowo. "Ini Sulis," kata Sulis. "Hah, mana Delima?" tanya Bowo. Bowo masih merasa kesal kepada Sulis hingga menanyakan di mana Delima yang sudah ditugaskan untuk menjaga Desti. "Tidak tahu, dari tadi aku tidak melihatnya," kata Sulis. "Bagaimana keadaan Desti?" tanya Bowo lagi. "Desti sudah sadar," jawab Sulis. Ya sudahlah, tolong jaga Desti sebentar. Dan ingat, kamu jangan melakukan hal yang tidak-tidak," kata Bowo. Sulis menarik nafas dalam-dalam, lalu beristighfar untuk menenangkan hatinya. Padahal niatnya sudah baik mau menjaga Desti, tapi tetap saja selalu salah di mata Bowo. "Apa katanya?" tanya Desti. "Menanyakan kabar Kak Desti. Katanya sebentar lagi akan pergi ke pemakaman," jelas Sulis. Desti langsung menangis. Katanya dia ingin melihat acara pemakaman anaknya, tapi keadaan yang sangat tidak mungkin karena dokter belum memberikannya izin. Beberapa bulan kemudian, Ari ditelepon lagi oleh Pak Gayus. Karena beberapa minggu yang lalu, Ari sudah mengumpulkan syarat-syarat. Ternyata beberapa orang akan mengecek keadaan tanah milik Ari. Bahkan Ari saja kurang paham batas-batas tanah tersebut hingga harus diukur ulang. Tanahnya sangat luas, bagus juga sudah tidak ada pepohonan karena ini tanah di atas bangunan rumah, kata Pak Hadi. Ari hanya tersenyum sambil mendengarkan beberapa orang yang sedang berdiskusi. Ada juga beberapa orang yang datang untuk melihat. "Wah, beruntung sekali tanahnya dibeli oleh Pak Gayus," kata Pak Jali, petani yang sering lewat di jalan ini. "Alhamdulillah Pak, dulu susah sekali menjual tanah ini," kata Ari. "Punya saya juga kena, tapi cuma beberapa meter saja. Tapi uangnya cukup banyak, apalagi tanah seluas ini," ujar Pak Jali. "Iya Pak, kalau dulu tanah sini nyaris tidak laku ya Pak. Meskipun aku harganya sangat murah," ujar Ari. "Iya, saya saja nyesal tuh lihat tanah yang di sana itu. Dulu saya jual cuma 2 juta. Masih untung tidak dijual semuanya," jelas Pak Jali. Entah dari mana Anwar tahu kalau Ari sedang berada di lahan. Dia datang sendirian. Kebetulan Anwar sedang tidak akur dengan Bowo karena pencurian yang ia lakukan sudah ketahuan. Bowo hampir saja akan memenjarakan Anwar, tapi niatnya itu diurungkan. Bowo memilih untuk memutuskan hubungan dengan Anwar. Anwar yang biasanya bergantung hidup kepada Bowo, kini harus hidup apa adanya dengan keadaan ekonomi yang cukup sulit. "Ri, biar saja aku yang mengurus semuanya ini, kan tanah ibuku," kata Anwar di depan banyak orang. "Anak almarhum Bu Kokom ya?" tanya Pak Gayus. "Iya Pak, harusnya memang saya yang berhak bukan dia," celetuk Anwar. "Oh, ini tanah warisan. Bisalah dibagi-bagi juga, harganya fantastis loh," sahut Pak Hadi. "Iya Pak, jadi nanti pembayarannya sama saya saja," kata Anwar dengan sangat percaya diri. "Oh, maaf, kalau begitu saya tidak bisa Pak, karena tanah ini sudah atas nama Sulis, jadi pembayarannya hanya kepada beliau," sanggah Pak Gayus. "Saya juga anaknya Pak, tidak seharusnya yang mengurus semua ini menantunya. Si Ari ini hanya menantunya dan saya anaknya," jelas Anwar. "Tidak begitu konsepnya. Kalau tanah ini masih milik Bu Kokom, pasti saya akan mengkonfirmasi pada setiap anaknya yang bersangkutan. Tapi tanah ini sudah atas nama Sulis," jelas Pak Gayus. "Oh, kalau masalah pembagian kan bisa dibahas dan didiskusikan dengan Sulis. Kalau kami tidak tahu apa-apa Pak," ujar Pak Hadi. Ari hanya diam melihat Anwar yang tidak tahu malu, asal menyerobot meminta dirinya yang mengurus semuanya. Untung saja Pak Gayus orang cerdas yang tidak mungkin membiarkan semua ini terjadi. Pak Gayus dan beberapa pasukan yang dibawanya sudah selesai untuk mengecek. Mereka langsung mendatangi Ari dan meninggalkan Anwar. Semuanya sudah selesai dan syarat-syarat juga sudah lengkap. Besok semuanya akan berkumpul di bank jam 10.00 pagi Pak, kata Pak Gayus. Mereka semua bersalaman dan berpamitan untuk pergi karena masih ada hal yang harus dicek.
Tiba-tiba Anwar datang menemui Ari dengan tatapan tidak suka. Anwar mengancam ia untuk memberikan sebagian uangnya kepadanya. "Jangan merasa senang dulu. Pokoknya sebagian hasil penjualan rumah ini harus jadi milikku," kata Anwar mengancam. Ari yang tidak mau mempermasalahkan masalah ini, apalagi akan berbuntut panjang, memilih untuk pergi dan tidak menggubrisnya. "Hei Ari!" teriak Anwar. Ari langsung pergi tanpa basa-basi. Anwar sangat kesal karena Ari tidak takut dengan ancamannya. "Bagaimana Mas? Apa semuanya lancar?" tanya Sulis. "Alhamdulillah, besok sudah diurus ke bank," jawab Ari. Ari juga menjelaskan kalau tadi Anwar datang ke lokasi dan mengancamnya untuk meminta sebagian dari uang penjualan. "Terus, apa dia tidak melukai?" tanya Sulis panik. "Tidak, aku sama sekali tidak menggubrisnya. Aku memilih untuk langsung pergi," kata Ari. Sulis langsung mengambilkan secangkir teh untuk suaminya. Sulis juga sudah menyiapkan makanan untuk Ari. "Minum dulu Mas, nanti sekalian makan ya. Tadi Sulis sudah masak pucuk ubi," kata Sulis. "Lis, sudah ada kabar lagi soal Kak Desti?" tanya Ari. "Belum, Bang Bowo tidak membalas pesan dari Sulis," kata Sulis. Setelah Desti keluar dari rumah sakit, justru penyakitnya semakin bertambah parah. Desti seperti orang yang tidak berdaya, jadi Bowo harus bolak-balik untuk berobat. Dalam waktu 1 bulan, Bowo sudah menjual beberapa mobil dan motor hanya untuk pengobatan istrinya. Bowo juga sudah resign dari kantor karena harus menjaga istrinya. "Apa belum diketahui pasti penyakitnya, Lis?" tanya Ari lagi. "Belum Mas, padahal Sulis hanya ingin mereka pergi ke makam ibu, lalu meminta maaf dan mendoakannya di sana. Tapi mereka tidak mau Mas," gumam Sulis. "Sabar, nanti kalau waktunya sudah tepat, mereka pasti akan sadar hal itu," kata Ari. Tak lama Anwar dan Adnan kembali datang ke rumah Sulis dan sudah pasti akan membahas soal penjualan tanah itu. "Lis, bagaimana? Sudah cair belum?" tanya Adnan. "Kalian rajin datang ke sini, cuma mau tanya cair atau belum? Atau mau mengancam kami lagi?" tanya Sulis. "Jangan sombong deh, baru mau jadi orang kaya saja, sombongnya sudah selangit," ujar Anwar. "Bang, kalian semua pasti akan mencicipi hasil dari penjualan tanah itu. Kalian tenang saja," kata Ari. "Tidak, enak saja cuman mencicipi, harus dibagi rata dong," kata Anwar. "Kalian itu sok polos dan baik, tapi kalau masalah harta sudah terlihat sifat asli kalian," kata Adnan. "Pergi, kalian pergi saja dari sini dan jangan pernah kembali lagi. Jangan harap aku akan membagi rata uangnya," bentak Sulis. Sulis sampai-sampai kelepasan bicara karena emosi. Sulis tidak senang saja jika kehidupannya selalu diancam dan diinjak-injak seperti ini. Orang sabar seperti Sulis pasti ada batasnya juga. Pasti akan merasakan emosi jika sudah terdesak. Selama Bowo juga datang dengan raut wajah masam. Wajar saja, karena belakangan ini dia sering banyak masalah. "Lis, apa sudah cairan?" tanya Bowo. Saat Bowo datang, Anwar langsung menciut dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Anwar masih malu karena ketahuan mencuri. "Belum Bang," jawab Sulis. "Abang lagi butuh uang nih untuk biaya pengobatan Desti. Mana mungkin abang menggadaikan rumah," jelas Bowo. "Sudah ditemukan penyakitnya Bang?" tanya Sulis. "Setiap pergi ke dokter, pasti penyakitnya berbeda-beda. Abang pikir sih mereka belum bisa menemukan pasti apa penyakitnya, karena semuanya saat dicek normal," jelas Bowo. "Bang, cobalah bawa Desti ke makam ibu. Kalian di sana berdoa untuk ibu dan meminta maaf dengan sepenuh hati," kata Sulis. "Cukup Lis, hentikan semua omong kosongmu. Aku kesini hanya ingin minta hak," kata Bowo. Bowo berbicara dengan nada tinggi dan menyakiti hati Sulis. Semuanya datang memang hanya untuk mengincar uang. "Hak? Sudah 1000 kali Sulis bilang tidak ada hak kalian di sini," tegas Sulis. Bowo membawa bukti kalau dirinya sudah melaporkan ke polisi karena dianggap sudah mengambil hak saudara-saudaranya. "Ini yang kamu mau? Tunggu saja panggilan dari polisi kalau kamu tidak mau membagi rata hasil penjualan tanah itu," ancam Bowo. "Tidak mungkin laporan itu diterima Bang. Jelas-jelas tanah itu sudah milik Sulis," kata Ari. "Katanya abang orang yang berpendidikan. Jadi tolong berpikir yang smart," ucap Sulis. "Wah, keputusan abang memang benar," kata Anwar. Bowo langsung menatap Anwar dengan penuh kesal. Bowo juga tidak menggubris ucapan Anwar. "Jangan berusaha mengajariku. Kita tunggu saja tanggal mainnya," kata Bowo yang langsung pergi. "Tunggu saja.
kalian akan hidup di penjara. Kata Anwar sambil tertawa. Mereka juga langsung pulang setelah mendapatkan kabar kalau Bowo sudah melaporkan Sulis ke polisi. Astagfirullahaladzim, ucap Sulis. Sabar ya Lis. Oh ya, tadi ada yang datang tidak? Tanya Ari. Biasalah Bang Titil datang lagi. Untung saja Sulis meminta waktu lagi, kata Sulis. Semoga ini terakhir kalinya kita melakukan riba, Lis. Kalau tidak kepepet, Mas sebenarnya tidak mau, ujar Ari. Iya Mas, sekarang yang terpenting kita harus bertaubat dan harus segera membayar hutang, karena itu kewajiban Mas, jelas Sulis. Ari yang terlihat begitu pusing langsung mengambil handuk dan mandi, sedangkan Sulis langsung cuci piring. Ibu, Ayah, Farhan bawa bunga nih, teriak Farhan. Bunga untuk apa? Tanya Sulis. Kita pergi ke makam nenek yuk Bu, kata Farhan. Farhan memang selalu ingin bertemu dengan neneknya. Dia bilang dia begitu sangat merindukannya. Sana mandi dulu, habis itu sholat baru kita berangkat. Jangan lupa ajak ayah ya, kata Sulis. Sulis sudah mengajarkan anaknya jika merindukan neneknya harus selalu mengirimkan doa agar neneknya senang. Sulis dan Ari langsung bersiap-siap untuk pergi ke bank. Mereka harus berangkat lebih awal agar ada angkot yang lewat. Ayo Lis, kita bismillah dulu, kata Ari. Sulis masih diam, rasanya sangat gugup dan belum percaya dengan apa yang telah ia dapatkan. Mas, Sulis gugup, kata Sulis. Di angkot Ari memegang tangan Sulis yang terasa sangat dingin. Sulis berdoa agar semuanya berjalan lancar. Di arah yang berlawanan, Ari melihat mobil Adnan sedang melaju ke arah rumahnya. Ari langsung beritahukan kepada Sulis. Lis, itu kan mobil Bang Adnan, kata Ari. Iya Mas, sepertinya dia mau ke rumah kita deh, ujar Sulis. Biarkan saja, semoga di rumah tidak terjadi apa-apa ya, kata Ari. Mereka sengaja tidak balik lagi ke rumah, lagi pula pasti Adnan ingin menanyakan kembali uang penjualan rumah itu. Tak lama mereka sampai juga di sebuah bank. Sudah ada beberapa orang yang mengantri sengaja menunggu kedatangan Pak Gayus. Sudah datang Pak? Tanya Ari pada Pak Hermawan. Iya, saya datang lebih awal dari tadi, jawabnya. Ari dan Sulis ikut duduk menunggu di luar hingga akhirnya satu persatu orang datang dan juga Pak Gayus. Pak Gayus hanya membantu orang-orang di sini untuk membuat kartu rekening. Barulah hari ini juga uang yang jumlahnya sudah diperhitungkan akan dikirim. Sampai siang mereka mengurus semuanya hingga akhirnya selesai juga. Satu persatu kami semua berpamitan pulang. Pak Gayus, saya mau berterima kasih atas semuanya, kata Ari. Harusnya saya yang berterima kasih Pak, ujar Pak Gayus. Ari dan Sulis bersalaman kepada Pak Gayus dan berpamitan untuk pulang. Sulis sangat senang karena semuanya berjalan dengan lancar. Sesampainya di rumah, ternyata pintu belakang berhasil didobrak. Sebenarnya belum tahu siapa pelakunya, tapi Ari justru mengingat Adnan yang tadi pagi ke arah rumahnya. Astagfirullahaladzim, Mas, lihat rumah kita digeledah, kata Sulis. Rumah kecil mereka digeledah hingga sangat berantakan sekali. Sisi lemari semuanya dikeluarkan seperti dirampok. Kelakuan siapa ini? Apa Bang Titil ya Lis? Atau abangmu? Tanya Ari. Tidak tahu Mas, jawab Sulis. Dengan sedih hati Sulis langsung membersihkan rumahnya kembali. Kenapa selalu ada saja orang yang tidak suka kepadanya? Padahal dia tak pernah mengganggu kehidupan orang lain. Sulis menitihkan air mata, merasa sangat sakit hatinya. Sebenarnya dia ingin selalu akur dengan siapapun, tapi sayangnya tidak ada yang mau akur dengannya. Mas, sebenarnya salah kita apa sih? Kenapa banyak sekali yang membenci? Gumam Sulis. Yang sabar ya istriku, kata Ari sambil mengelus pundak Sulis. Assalamualaikum, ayah, ibu, Farhan pulang, ucap Farhan. Farhan langsung masuk ke dalam rumah dan mencium kedua tangan orang tuanya. Waalaikumsalam, jawab Sulis dan Ari. Bu, kenapa rumah kita berantakan sekali? Siapa yang melakukannya? Tanyanya polos. Tidak tahu nak, ya sudah, sana kamu ganti baju. Ibu sudah membelikan kamu ayam crispy, kata Sulis sambil tersenyum menutupi kegelisahannya. Yeay, akhirnya Farhan bisa makan ayam crispy juga, kata Farhan bersorak senang. Farhan langsung berlari untuk mengganti pakaiannya. Sebenarnya sudah lama Farhan menginginkan ayam crispy yang harga per potongnya 15.000. Sulis pikir dengan uang segitu mungkin bisa dibelikan sayur mayur untuk 2 hari.
Sepulangnya dari sana, Sulis dan Ari memang langsung belanja untuk kebutuhan dapur. Tidak lupa juga membeli jajanan yang selama ini diinginkan oleh Farhan. Lis, aku mau beli motor dulu ya, supaya kita tidak susah kalau mau kemana-mana, kata Ari. Makan dulu mas, kata Sulis. Akhirnya mereka bertiga makan bersama yang menurut mereka menu ini adalah paling istimewa. Bu, Farhan suka banget ayam kayak gini, puji Farhan. Iya, makan yang banyak ya. Kamu juga mas, makan yang banyak, kata Sulis. Mas, kapan bayar hutangnya? Tanya Sulis. Ya, sebenarnya sekalian cari motor, sekalian mas juga mau bayar hutang kita. Kamu ikut atau tidak? Tanya Ari. Sulis sama Farhan tunggu di rumah saja mas, jawab Sulis. Ari pun pergi sendirian untuk ke dealer mencari sepeda motor. Setelah itu barulah akan membayar hutang-hutang mereka. Di perjalanan Ari akan pergi ke rumah bos Bang Titil, tiba-tiba melihat Aurel sedang menyapu halaman sebuah rumah. Oh, ini rumah Aurel dan Anwar sekarang, gumam Ari. Jarak beberapa rumah, akhirnya Ari sampai juga di rumah Pak Hito. Dan di sana Ari melihat Anwar sedang mengangkat barang-barang dari mobil. Ari berpikir kalau Anwar bekerja di rumah Pak Hito. Tapi Ari langsung masuk rumah dan Anwar menyadari hal itu. Ari keluar dari rumah Pak Hito sambil membawa sertifikat rumahnya yang digadaikan. Saat akan pulang, Anwar sudah menunggunya di motor. Motor baru nih, tanya Anwar seperti mengejeknya. Iya, jawab Ari singkat. Minta duit sini, besok baru kita urus bagian uangnya. Lagian untuk apa sih orang miskin punya uang miliaran? Lagi-lagi Anwar mengejeknya. Ari yang tidak mau memulai keributan selalu saja mengalah dan tidak melawan ucapan Anwar, meskipun sebenarnya hatinya sangat kesal. Nih, Ari menyodorkan uang sekitar 500.000 kepada Anwar. Bukannya berterima kasih, Anwar malah menyerobot kunci motor dan membawanya pergi sambil tertawa. Ari sempat melawan, tapi dia kalah, hingga di depan matanya langsung terlihat Anwar yang membawa motor ugal-ugalan, bertabrakan dengan sebuah mobil truk. Astagfirullahaladzim, teriak salah satu warga. Semua orang yang melihatnya langsung berlari ke lokasi melihat keadaan di sana. Begitu juga dengan Ari yang melihat dengan kepala matanya sendiri. Banyak saksi yang berteriak menjelaskan kalau Anwarlah yang melaju berlawanan arah hingga mengakibatkan tabrakan seperti ini. Sebenarnya posisi mobil truk berjalan pelan, yang ngebut justru motor yang dikendarai oleh Anwar. Motor yang baru saja beberapa jam dibeli sudah hancur dan Anwar langsung dilarikan ke rumah sakit. Ayah, mana motor barunya? Teriak Farhan yang melihat ayahnya berjalan kaki. Sulis langsung datang menghampiri suaminya dan mencium punggung tangan suaminya. Mas, tidak jadi beli motor. Kenapa wajahmu pucat sekali? Tanya Sulis. Motor kita diambil paksa oleh Bang Anwar. Dan di saat itu juga dia kecelakaan. Jelas Ari. Astagfirullahaladzim. Lalu bagaimana keadaannya mas? Tanya Sulis. Bang Anwar sudah dibawa ke rumah sakit. Dan motor kita hancur Lis. Jawab Ari. Sulis langsung menyuruh suaminya untuk masuk ke dalam rumah dan menceritakan di rumah saja. Sulis mengambil segelas air putih untuk Ari. Ari memang terlihat sangat syok dan pucat. Setelah sedikit tenang, Ari langsung menceritakan kalau dia melihat secara langsung kecelakaan itu. Kenapa Bang Anwar harus mengambil paksa motor kita sih mas? Sebenarnya apa yang dia pikirkannya? Kata Sulis. Mas juga tidak tahu kenapa. Dan Allah justru membalasnya langsung dengan tunai. Gumam Ari. Suami kecelakaan, tapi tidak ada yang peduli. Aurel langsung membuat status. Sulis langsung membacanya dan berpikir kalau saudara yang lain juga tidak ada yang ikut menjaga ke rumah sakit. Mas, lihatlah status yang dibuat oleh Aurel. Apa yang lain tidak ada yang ke sana? Tanya Sulis. Entahlah, jawab Ari. Ari kelihatannya masih sangat kesal kepada Anwar. Sehingga dia tidak mempedulikannya. Ya karena biasanya Ari sangat peduli kepada siapapun. Apalagi saat keadaan seperti ini. Segitu marahnya Mas Ari pada Bang Anwar, gumam Sulis dalam hati. Sulis merasa kalau saat ini dia tidak membahas soal Anwar dulu. Sulis ingin suaminya terlalu telah, itu pasti hati Ari akan mencair lagi. Nih simpan, kata Ari sambil memberikan sebuah berkas. Ternyata isinya adalah sertifikat rumah yang sudah dikembalikan. Sulis langsung menyimpannya dengan aman di kamar. Ari yang masih terlihat kesal langsung ke kamar mandi untuk membersihkan diri, setelah itu mengambil air wudhu. Ayah, panggil Farhan. Jangan ganggu ayah dulu ya, bisik Sulis.
Farhan langsung menutup mulutnya setelah mendapatkan peringatan dari Sulis. Sulis langsung membawa Farhan masuk ke dalam kamarnya. "Ayah, kenapa Bu?" tanya Farhan. "Ayah sedang marah. Kalau ayah sedang marah, jangan diganggu dulu ya. Biarkan hatinya tenang dulu," jelas Sulis. Bahkan Sulis saja takut banyak bicara saat suaminya sedang marah seperti itu. Sulis memilih untuk diam sampai keadaannya tenang. "Lis, apa yang Ari lakukan pada Mas Anwar?" tanya Aurel yang tiba-tiba datang ke rumah sambil marah-marah. Aurel begitu sangat menyalahkan Ari, padahal semua orang juga tahu kalau kecelakaan itu sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Ari. "Jangan selalu menyalahkan suamiku. Bukankah suamimu yang mencuri motor Mas Ari dan membawanya kabur? Itu balasan yang diberikan oleh Allah," kata Sulis tanpa rasa takut. Sulis yang emosinya mulai meluap karena suaminya mulai disalahkan oleh kakak iparnya itu. Aurel saja sampai menganga melihat Sulis yang dengan sigap melawannya. "Beraninya kamu menyalahkan suamiku dan bilang kalau dia mencuri motor. Kamu sombong sekarang," kata Aurel. "Kalau bukan mencuri lalu apa? Kenapa bisa kecelakaan pakai motor Mas Ari? Sekarang tujuanmu kesini apa?" tanya Sulis. "Aku mau kalian tanggung jawab atas semua yang terjadi," kata Aurel. Aurel sengaja mencari celah masalah agar ada yang membiayai biaya rumah sakit. Padahal dengan meminta baik-baik pasti Sulis akan memberikannya. Karena rasa gengsi yang tinggi akhirnya Aurel malah mencari masalah. "Kami akan tanggung jawab jika itu yang diinginkan. Tapi kami juga akan meminta pertanggungjawaban atas motor yang rusak itu. Apa kamu sanggup dengan perjanjian ini?" tanya Sulis yang membalikan kata-kata itu. "Berapa sih harga motor itu? Jangan sombong deh kamu itu," kata Aurel yang kehabisan kata-kata. Sulis tetap tidak mau mengalah jika tidak ada niat baik dari Aurel. Sulis tidak mau jika saudaranya semena-mena kepadanya. 18 juta, dan itu masih baru, ujar Sulis yang langsung mengatakan harga motor yang baru dibeli Ari. Aurel yang kehabisan kata-kata dan tidak mungkin bisa mengganti rugi motor seharga 18 juta itu, memilih untuk pergi dari rumah Sulis. Aurel kira dengan marah-marah seperti itu akan membuat Sulis takut, ternyata pikirannya salah besar. "Aku harap kamu tidak mengulangi kesalahan ini lagi," teriak Sulis pada Aurel yang sudah berada di teras depan rumahnya. Tentu saja Aurel sangat kesal atas kata-kata yang diucapkan oleh adik iparnya itu. Sekarang rencananya gagal malah buat dirinya malu. "Mas, Sulis berani-beraninya. Dia malah membuat aku dan kita malah disuruh mengganti rugi uang motor yang rusak," jelas Aurel pada Anwar. "Terus bagaimana bayar biaya rumah sakit ini? Mana sekarang kita tidak bisa memanfaatkan Bang Bowo," gumam Anwar. Aurel duduk tepat di samping Anwar. Dia sedang memikirkan bagaimana cara untuk mendapatkan uang dengan cepat. "Masa iya aku harus balik lagi dan meminta bagian yang pernah ia bicarakan itu?" kata Aurel. Sulis memang pernah bilang akan memberi uang hasil penjualan tanah kepada saudara-saudaranya, hanya meskipun jumlahnya ditentukan oleh Sulis sendiri. "Ya sudah, sana minta. Kalau bukan dari situ, dari mana lagi coba?" tanya Anwar mulai kesal. "Lis, kirim uang yang pernah kamu janjikan itu," Aurel mengirim pesan kepada Sulis. "Janji apa?" tanya Sulis. "Lah, katanya kamu mau ngasih bagian juga sama kita, meskipun jumlahnya kamu yang tentukan," kata Aurel. "Jadi pada setuju nih, tapi harus janji, setelah itu kalian tidak boleh lagi mengancamku dan meminta bagian lagi," balas Sulis. "Yah, kami semua janji," Aurel. Beberapa menit kemudian, Sulis screenshot semua pesan dari Aurel dan dikirimkannya ke grup keluarga. "Aku akan mengirim uang ke rekening kalian masing-masing," tulis Sulis. "Apa-apaan ini? Kamu itu jangan sok tahu ya, Rel. Aku maunya dibagi rata, ingat itu," tulis Bowo. "Aurel, kenapa kamu berani-beraninya membuat keputusan seperti itu?" Adnan. Semua orang menyalahkan Aurel di grup. Aurel terpaksa melakukan itu karena tidak bisa menunggu lama lagi karena sedang membutuhkan uang. Beberapa menit kemudian, Sulis sudah mengirimkan uang ke 4 saudaranya dengan jumlah masing-masing 50 juta. "Urusan kita selesai, dan aku mohon jangan ada lagi yang mengancam," tulis Sulis. Setelah itu tidak ada lagi yang membalas pesan. Dalam kejadian ini, kelima saudara itu sama sekali tidak ada yang akur. "Mas, aku ingin pulang. Aku sudah bosan di rumah sakit seperti ini terus," lirih Desti. "Pulang juga mau ngapain, Des? Mending di rumah sakit ada yang ngurus," kata Bowo. "Aku kangen anak-anak, Mas. Lagian di rumah sakit juga tidak sembuh-sembuh. Mending di rumah saja bisa kumpul sama keluarga," jelas Desti. Penyakit yang sama ini belum diketahui jelas dan pasti,
membuat Desti semakin tersiksa. Bahkan Bowo juga sudah berusaha dengan membawanya ke rumah sakit ternama dengan biaya yang tidak sedikit yang harus menjual beberapa aset. Ya sudah, nanti akan Mas urus, kata Bowo. Mas, kalau nanti sudah pulang, aku ingin pergi ke makam ibu, gumam Desti. Hah? Kenapa? Tanya Bowo. Mungkin ada benarnya juga apa yang diucapkan oleh Sulis. Saat ibu menginap di rumah kita, aku pernah melemparnya menggunakan handuk basah hingga mengenai wajahnya. Tapi ibu hanya diam sambil meneteskan air mata. Aku takut penyakit ini datang karena sakit hati mertua aku sendiri, jelas Desti sambil menangis. Ternyata perlakuan Desti kepada mertuanya sangatlah kasar dan tidak manusiawi. Desti kerap membuat sakit hati mertuanya. Kenapa kamu melakukan itu, Des? Tanya Bowo. Dulu aku sangat kesal juga di rumah kita ada orang tua yang menyusahkan, Mas. Dulu aku sangat benci pada ibumu, gumam Desi yang tidak henti-hentinya menangis. Bowo hanya diam, tidak menyangka jika ibunya dulu pasti sangat sakit hati atas kelakuan itu. Dan tanpa dipungkiri, Bowo juga pernah menyakiti hati ibunya. Bowo jadi sadar akan semua itu. Mungkin istrinya sakit dan hartanya perlahan habis karena sakit hati yang ia berikan kepada ibunya sendiri. Oke, nanti kita berdua akan ke makam ibu, kata Bowo. Bowo langsung pergi untuk mengurus kepulangan Desti. Untung saja tadi Sulis mengirimkan uang sejumlah 50 juta. Setelah semuanya selesai, Bowo langsung membawa Desti untuk pulang. Di perjalanan, Desti hanya melamun dengan wajah yang sangat pucat. Mas, lebih baik kita langsung ke makam saja, ujar Desti. Bowo langsung memutar arah untuk pergi ke makam. Desti berusaha kuat berjalan kaki meskipun keadaannya masih lemah. Ternyata di makam sudah ada Sulis dan Ari, begitu juga dengan Farhan yang ikut. Langkah kaki mereka langsung terhenti. Desti menatap wajah Bowo menanyakan apakah mereka harus melanjutkan atau pulang saja. Ayo jalan, kata Bowo. Sulis langsung menyadari kedatangan Bowo dan Desti. Setelah itu mereka bertiga langsung berjalan mundur untuk membiarkan Bowo dan Desti. Bu, maafkan kesalahan Desti, Bu. Desti sadar kalau selama ini sudah sering menyakiti hati ibu, kata Desti. Bowo dan Desti saling bersahutan untuk meminta maaf kepada ibunya. Meskipun dia tahu ibunya tidak mungkin menjawab kata maaf dari mereka. Sulis dari tadi memilih diam dan tidak ikut bicara, takutnya salah lagi. Namun Sulis menatap wajah Ari sambil tersenyum. Ayo pulang, bisik Ari. Mereka bertiga akhirnya pulang meninggalkan Bowo dan Desti. Alhamdulillah, mereka menyadari kesalahannya, Mas, gumam Sulis. Bu, kenapa tadi Paman tidak bicara sama kita? Tanya Farhan. Farhan, kamu langsung mandi ya, kata Sulis mengalihkan pembicaraan. Sebenarnya hari ini mereka sedang memutuskan untuk membeli rumah atau merenovasi rumah yang sekarang. Mas, rumah ini mau dijual atau mau direnovasi? Tanya Sulis. Memangnya kamu maunya gimana? Tanya Ari. Sulis ingin membeli rumah saja, Mas. Tidak usah besar-besar, yang penting nyaman, jawab Sulis. Sebenarnya sudah ada beberapa rumah yang mereka incar. Karena sekarang keputusan dia akan membeli rumah, jadi Ari akan mengurusnya lagi. Di gang dekat jalan kita ada rumah yang mau dijual. Dan kebetulan di ujung gang belum ada masjid. Bagaimana kalau kita bangun masjid di sana atas nama ibu? Jelas Ari. Iya Mas, Sulis manut saja, kata Sulis. Mereka berdua ingin memanfaatkan uang yang mereka punya untuk hal-hal yang positif, yang bisa berguna untuk orang lain juga. Iya Lis, setelah itu Mas akan memikirkan juga usaha yang akan kita buat. Tidak mungkin kan kita bergantung pada uang ini terus, kata Ari. Ya Mas, bagaimana bagusnya saja, yang penting kita bisa menggunakan uang ini dengan sebaik mungkin, kata Sulis. Karena habis dari pemakaman, akhirnya Ari langsung membersihkan diri, lalu akan langsung mengecek rumah yang akan dibeli. Bu, sudah selesai, kata Farhan. Sulis langsung membuatkan susu untuk Farhan dan menyiapkan makanan juga. Sekarang mereka bisa makan 4 sehat 5 sempurna. Tidak harus makan pucuk daun ubi setiap hari. Bu, sekarang kita makannya enak-enak terus ya, kata Farhan. Alhamdulillah, kita harus selalu bersyukur, ujar Sulis. Farhan mau berbagi. Besok ibu mau makan banyak dan akan ibu bungkus, nanti kita sama-sama bagi-bagiin ya, jelas Sulis. Iya Bu, Farhan setuju, ujar Farhan yang begitu sangat riang. Ari yang sudah selesai mandi langsung ikut makan bersama. Sulis langsung menceritakan soal keinginan Farhan tadi.
Hari ini Sulis sengaja masak sangat banyak dengan menyuruh beberapa tetangganya juga untuk nanti dibagikan kepada yang membutuhkan. Setelah selesai, beberapa orang pergi ke jalanan untuk membagikan nasi bungkus tersebut, termasuk Farhan yang juga ikut. "Kak, ini nasi untuk kakak," ucap Farhan pada seorang wanita. Tanpa Farhan sadari, ternyata wanita itu adalah Aurel yang sedang di jalanan. Farhan kaget dan langsung menyapanya. Tante lagi apa?" tanya Farhan. "Tante lewat mau ke pasar. Oh ya, bawain nasinya 4 bungkus ya," bisik Aurel. Dari kejauhan, Sulis sebenarnya sudah mengawasi Farhan, tapi Sulis pura-pura tidak tahu saja untuk menjaga perasaan Aurel. Farhan langsung berlari mengambil 3 bungkus lagi nasi untuk tantenya. Setelah itu, Aurel langsung pergi pulang ke rumah. "Bu, tadi ada Tante Aurel," kata Farhan. "Oh ya?" jawab Sulis. Setelah melakukan hal positif seperti ini, Sulis langsung berpikir kalau suatu saat dan ia ingin membuka rumah makan gratis untuk orang-orang yang membutuhkan. Idenya ini akan disampaikan kepada Ari. Mereka langsung melanjutkan kegiatannya hingga sore hari. Bowo terpaksa harus pindah rumah ke 5 rumah yang sebelumnya terlalu besar, dan sekarang dia tidak sanggup untuk membayar beberapa ART, membayar listrik dan yang lainnya. Bowo dan Desi sudah siap untuk pergi ke rumah yang lebih sederhana, dengan membawa anaknya dan hanya membawa 1 ART saja. "Mas, maaf ya, karena aku sedang sakit-sakitan, jadi menghabiskan semua hartamu," gumam Desti. Padahal kondisi Desti belum terlalu membaik, tapi demi setiap minggunya check up, jadi Bowo harus pintar-pintar mengatur keuangan. "Jangan bicara seperti itu, Des. Sudahlah, aku naik ke mobil," kata Bowo. Kendaraan yang sekarang mereka punya hanyalah mobil awal pertama mereka miliki. Meskipun sudah tidak terlalu bagus, tapi sekarang mobil itu sangat berharga. "Mah, Pah, mau kemana?" tanya Denada. "Kita mau pindah rumah, sayang," jawab Bowo. Denada anak sematawayang mereka hanya mengikut saja apa yang diperintahkan oleh kedua orang tuanya. Tak jauh dari rumah sebelumnya, akhirnya mereka sampai dengan membawa mobil pick-up yang berisi barang-barang mereka. "Rumahnya kecil," ucap Denada dengan polosnya. "Kecil yang penting nyaman," kata Bowo. Bowo langsung membawa istrinya ke kamar untuk istirahat, sedangkan orang suruhannya mulai mengangkat barang-barang. Sebenarnya Bowo sangat sakit hati dengan perubahan yang sekarang, yang dulunya bergelimang harta tanpa kekurangan, kini harus hidup sangat sederhana. Sampai-sampai Bowo tidak menyadari kalau air matanya menetes. Sangat pahit memang saat kita sedang asik berada di atas, tiba-tiba roda kehidupan langsung berputar ke bawah. "Bodah, jaga Denada dulu ya," kata Bowo. Rumah lama besok sudah terjual dan sisa uangnya akan dibuat untuk usaha Bowo, meskipun dirinya belum tahu usaha apa yang akan ia rintis. Sementara itu, kabar buruk datang dari Delima, yang barusan suaminya tertangkap akibat tuduhan penggelapan uang. Meskipun kabarnya masih simpang siur, tapi semua saudara-saudaranya sudah mendengar kabar itu. "Mas, suaminya Delima sudah jadi tersangka ya?" tanya Sulis. "Iya, Lis. Tadi Mas juga dengar kabar itu," jawab Ari. "Mas, kenapa ya? Saudara-saudara Sulis sekarang jadi tertimpa masalah seperti ini," gumam Sulis. "Doakan saja yang terbaik untuk mereka. Toh tidak ada yang mau dibantu oleh kita juga," gumam Ari. Ari memang tidak tinggal diam saat Anwar kecelakaan. Dia sempat datang untuk menawarkan bantuan, tapi justru ditolak mentah-mentah dan mendapatkan hinaan. Juga saat Bowo masih sibuk mondar-mandir ke rumah sakit, Ari juga sempat datang ke sana, dan reaksinya sama saja. Mereka semua bilang kalau tidak membutuhkan bantuan Ari. "Jadi Mas, sudah pernah ke sana? Kenapa tidak kasih tahu Sulis sih, Mas?" ujar Sulis. Ari menjelaskan semuanya pada Sulis. Dan memang saudara-saudaranya tidak ada yang mau akur dengannya. "Farhan, kemasi semua barang milikmu ya. Nanti sore kita akan langsung pindah," kata Ari. Farhan sudah mendapatkan rumah yang dicarinya dan rumah yang ditempatinya sekarang tidak jadi dijual, justru akan disewakan. "Iya ya," jawab Farhan. Tapi sebelum disewakan, rumah ini akan direnovasi dulu dan diubah menjadi susunan rumah kos-kosan. "Kapan mulai dibuat, Mas?" tanya Sulis. "Kalau rumah ini segera akan direnovasi, tapi yang di bagian belakang akan lebih dulu dibuat kamar-kamar," jelas Ari. Setidaknya dengan seperti itu mereka memiliki penghasilan juga. Bahkan Ari berpikir akan membeli tanah yang cukup luas dan dibuat bisnis rumah kosan. "Oh ya Mas, kalau begitu Sulis mau kemas-kemas dulu ya," kata Sulis.
Mereka bertiga langsung mengemasi barang-barang yang akan dibawa ke rumah barunya. Dan nanti juga akan ada mobil yang datang untuk menjemput dan membantu membawa barang. Padahal ibu dulu pernah bilang, kalau aku punya uang, kita akan jalan-jalan ke pantai bareng nenek, ujar Farhan. Sulis hanya tersenyum karena tidak tahu harus menjawab apa. Terkadang keinginan tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Ari sudah membawa beberapa barang keluar rumah dan Sulis membantu mengeluarkan barang-barang yang lain. Sore ini mereka sudah sampai di rumah baru yang siap dihuni, jadi tidak perlu lagi membersihkannya. Hanya saja mereka harus menyusun barang-barang yang dibawa. "Bu, rumahnya bagus ya," kata Farhan. "Iya Han, rumahnya nyaman," kata Sulis. Tiba-tiba Ibnu, supir mobil yang tadi mengantarnya bilang, kalau di rumah lama Sulis ada delima. "Lis, tadi ada kakakmu di rumah," kata Ibnu. "Kak Delima? Terus sekarang di mana Mas?" tanya Sulis. "Tadi aku sudah kasih tahu kalau kamu pindah ke sini, mungkin nanti bakal ke sini," jelasnya. "Oh iya Mas," ujar Sulis. Ibnu langsung membawa lagi barang-barang yang baru dibawa dan dibantu juga dengan Ari. Ternyata benar saja, malam harinya Delima langsung datang ke rumah baru Sulis. Ia datang dengan wajah yang sembab seperti habis menangis. "Lis," ucapnya. "Kak Delima," kata Sulis sambil membukakan pintu. Sulis langsung menyuruh Delima untuk masuk. Di sana Delima menceritakan kalau suaminya ditangkap oleh polisi dan beberapa asetnya disita. "Aku bingung harus minta bantuan sama siapa dan harus cerita sama siapa," kata Delima. Di saat terpuruk seperti ini, Delima justru malah mencari Sulis. Tapi saat sedang di atas, dia sama sekali tidak memikirkan adiknya itu. "Memang kasusnya apa Kak?" tanya Sulis. Sulis juga langsung mengambilkan secangkir teh hangat untuk menenangkan kakaknya. Delima bilang kalau dirinya sudah meminta bantuan kepada saudara-saudaranya, namun tidak ada yang membantu. Kini Delima meminta bantuan kepada Sulis yang dulu sering ia hina, bahkan selalu mengajukan salah. Delima menceritakan semua kejadiannya kalau suaminya sudah korupsi, dan saat ini Delima membawa beberapa kotak perhiasan untuk dibeli oleh Sulis. "Lis, tolong bantu aku dengan membeli perhiasan ini. Ini asli perhiasan aku, bukan dari hasil uang Mas Bram," jelas Delima. "Perhiasan? Berapa yang harus aku bayar Kak?" tanya Sulis. Dia tidak tahu berapa harga pasaran untuk perhiasan yang dibawa oleh Delima, karena Sulis memang tidak pernah membeli perhiasan seperti itu. "Seikhlasnya saja Lis, uangnya kan aku buat usaha untuk melanjutkan hidup dengan anak-anak," kata Delima. Ari langsung datang membawa amplop coklat berisi uang sekitar 100 juta. Ari langsung memberikannya secara cuma-cuma kepada Delima. "Ini Kak, ambil saja kalau memang untuk usaha," kata Ari. "Ah, tidak, kalian juga harus mengambil perhiasan ini," ucap Delima. Sebenarnya perhiasan yang dibawa Delima tidak sepadan dengan uang yang diberikan oleh Ari. Hanya saja Ari dan Sulis ingin membantu apalagi jika berhubungan untuk bertahan hidup dan untuk anak-anaknya. Karena Bram kemungkinan besar akan dipenjara dengan waktu yang cukup lama. "Tidak Kak, kami memang ikhlas ingin membantu," kata Sulis. "Terima kasih Alis. Kalian berdua memang benar-benar orang baik. Tidak aneh jika rezeki berlimpah datang kepada kalian," kata Delima. Delima yang dulunya aku dan cuek sifat itu kini mulai berubah. Delima juga mulai hidup mandiri dan akan memulai kehidupan yang baru. "Kalau gitu aku pulang dulu ya Lis. Kapan-kapan aku main lagi ke sini, boleh kan?" ujar Delima. "Iya Kak, kapan saja ke sini, pintu akan selalu terbuka untuk siapapun," kata Sulis. Delima berpamitan dan langsung pergi karena anak-anak sudah menunggu di rumahnya. "Mas, semoga usahanya berjalan lancar," gumam Sulis. "Amin," kata Ari. Ari dan Sulis selalu akan membantu siapapun selagi masih mampu dan tidak hitung-hitungan. Karena mereka tahu persis bagaimana di posisi seperti itu. Pasti sangat membutuhkan orang yang dengan tulus mau membantu meskipun saat dulu tidak ada orang yang mau membantu mereka. "Mas, jika nanti sudah punya usaha, bisa kan bantu Bang Anwar yang setidaknya kasih dia pekerjaan?" kata Sulis. "Iya Lis, sekarang aku harus membuka usaha dulu. Urusanmu itu gampang lah," ujar Ari. Selain ingin akur dengan saudara-saudaranya, Sulis juga memiliki keinginan kalau kelima anak ibunya harus bahagia. Sulis yakin dengan begitu, almarhum ibu pasti sangat bangga. 1 tahun telah berlalu. Sulis beserta keluarga kecilnya sudah merasakan hidup yang sangat cukup, memiliki rumah yang nyaman dan usaha-usaha yang lancar.
Ari sudah berhasil membuat bisnis bengkel motor dan mobil. Kini dia memiliki 5 cabang dan juga memiliki usaha rumah kos-kosan. Sedangkan Sulis membuka bisnis butik muslim di daerah sana. Mereka berdua juga selalu ingat dan bersyukur atas berkah yang datang menghampirinya. Sulis dan Ari sudah berhasil membuat 2 masjid atas nama almarhumah ibunya. Dan mereka berdua juga membuat rumah makan gratis untuk orang-orang yang membutuhkan. "Lis, hari ini ada acara apa?" tanya Ari. "Tidak ada mas, Sulis ke butiknya besok," jawab Sulis. "Kita ke makam ibu yuk nanti sore," ajak Ari. "Ayo mas, sekalian nanti pulangnya mampir ke panti asuhan," kata Sulis. Farhan setiap harinya disibukkan dengan belajar. Farhan memiliki cita-cita ingin masuk ke sebuah pesantren ternama. Keinginan yang mulia tentu saja akan dikabulkan oleh kedua orang tuanya. Berharap kalau putranya akan menjadi sosok anak yang soleh. "Farhan, nanti sore kita ke makam nenek," ujar Sulis. "Oke bu," ucapnya senang. Farhan langsung melanjutkan aktivitasnya dan Ari juga melanjutkan pekerjaannya. Saat hari hampir sore, mereka bertiga langsung bersiap-siap untuk pergi ke mobil untuk sejarah ke makam. "Bu, kalau nanti Farhan sudah pesantren, pasti nanti Farhan akan menggantikan posisi ayah," ucapnya. "Farhan mau menggantikan posisi apa?" tanya Sulis. "Farhan yang akan memimpin doa saat ke makam nenek," ucapnya. Sulis dan Ari tersenyum bangga mendengar ucapan anaknya. Sulis yakin kelak Farhan akan bisa menyayangi kedua orang tuanya. Saat sampai di pemakaman, ternyata di sana sudah ada saudara-saudara Sulis yang lainnya. "Berarti yang sering mengganti bunga di makam itu mereka, Lis," bisik Ari. Setiap berziarah pasti Sulis dan Ari mendapati kalau bunga yang ditabur di pemakaman selalu masih segar. Ternyata saudara-saudara yang lain belakangan ini selalu rajin berziarah ke makam ibu mereka. "Iya mas, alhamdulillah," gumam Sulis. Sulis dan Ari langsung menghampiri dan ikut berkumpul bersama mereka. Ternyata mereka juga baru saja sampai. "Sudah dari tadi bang?" tanya Sulis pada Bowo. "Baru saja tadi bareng sama Adan," jawab Bowo. Delima juga ada dan Anwar baru saja datang. Hubungan Anwar dan Sulis juga semakin membaik. Karena sekarang Anwar bisa bekerja atas bantuan Ari. "Ini air untuk menyiram makam ibu," kata Anwar. Sekarang mereka semua sedang membersihkan makam dan baru Bowo akan memimpin membaca doa. "Mas, Sulis merasa sangat pusing hari ini," gumam Sulis. Sulis terlihat begitu lemah dan pucat. Dia mengeluh pusing dan tidak enak badan. Ari yang mendengar itu langsung mendekat kepada Sulis dan mengecek keningnya. "Tapi tidak panas, kita langsung periksa saja yuk," ajak Ari. Karena tidak tahan lagi, akhirnya Sulis pun langsung bersiap-siap untuk periksa. Seketika Ari langsung meninggalkan pekerjaannya. Adapun yang terjadi, Ari akan menomorsatukan keluarganya, apalagi jika berhubungan dengan istri tercintanya. Di perjalanan Sulis hanya diam karena rasa pusing semakin bertambah, apalagi ia merasakan mual juga. Sulis mulai mual-mual dan ia langsung mengambil minyak kayu putih untuk dioleskan ke perutnya. "Apa masuk angin ya Lis? Sabar ya, sebentar lagi sampai," kata Ari. Sulis memijat keningnya sendiri sambil menciumi segarnya wangi minyak kayu putih. Tak lama mereka langsung sampai di klinik terdekat. Sulis langsung dibawa ke ruang periksa karena kebetulan sedang tidak ada yang mengantri. Ari pun ikut mendampinginya ke dalam. "Kenapa ya Bu?" tanya Ari. "Sudah sejak kapan terasa mual dan sakit kepala?" tanya ibu bidan. Sebenarnya sudah terasa sekitar 1 minggu sih Bu. Cuman tidak terlalu saya rasakan dan parahnya baru hari ini," jelas Sulis. Bu bidan masih melanjutkan pemeriksaannya hingga akhirnya semuanya selesai. "Wah, selamat ya, Ibu dan Bapak sebentar lagi akan mendapatkan momongan. Oh iya, apa sudah tahu soal kehamilan ini?" tanya bidan. "Hah? Hamil? Saya hamil ya Bu?" tanya Sulis. Bu bidan menjelaskan kalau sekarang Sulis tengah berbadan 2. Itulah penyebabnya sudah sering capek, pusing, dan mual. "Alhamdulillah, hamil sudah berapa bulan?" tanya Ari dengan ekspresi sangat senang. "Sudah jalan 3 bulan, jawabnya. Dokter menjelaskan beberapa pengetahuan tentang kehamilan. Dan setelah itu langsung merajuk obat dan vitamin untuk Sulis. Mereka berdua pun langsung pulang dengan wajah sangat senang. Tidak menyangka kalau sebentar lagi akan mendapatkan seorang anak. "Lis, kamu sering pusing, kenapa tidak bilang?" tanya Ari. "Kirain pusing biasa Mas," jawab Sulis.
Mau pusing biasa ataupun tidak, tetap saja harus bilang. Untung tidak kenapa-napa, kata Ari. Iya mas, maaf, kata Sulis. Oh iya, karena kita mendapatkan kabar yang sangat bahagia, besok kita akan pergi ke panti asuhan untuk meminta doa kepada mereka, ujar Ari. Wah, iya mas, kalau itu Sulis setuju deh, kata Sulis. Sesampainya di rumah, Ari menyuruh istrinya untuk istirahat dan jangan banyak bergerak. Ari juga melarang Sulis untuk pergi ke butiknya untuk beberapa waktu. Jangan ke butik dulu, beberapa waktu harus istirahat total, kata Ari. Oh gitu sih mas, bosen tahu di rumah terus, kata Sulis. Jangan protes. Mas ambilkan air dulu ya untuk minum obat kamu, ujarnya. Ari begitu sangat perhatian kepada istrinya, apalagi setelah mengetahui kehamilan itu, maka perhatiannya semakin besar. Lis, kakak bawa jamu sama mangga muda nih, ujar Delima. Setelah mengetahui kehamilan adiknya, Delima langsung datang membawa beberapa buah-buahan yang segar. Wah, dari mana dapat mangga muda kak? Tanya Sulis. Dari teman. Oh ya, tadi Bang Bowo bilang mau kesini juga, kata Delima. Sejak saat itu memang hubungan Sulis dengan saudara-saudaranya semakin sangat dekat. Bahkan tak jarang mereka datang ke rumah Sulis dan memberikan perhatian. Iya, padahal sudah 4 hari yang lalu bilang mau kesini, tapi sibuk terus, kata Sulis. Maklumlah, kan hari ini mau kesini sama Kak Desti, kata Delima. Mereka berdua berbincang sangat asik sambil menyiapkan rujak. Karena hamil mudanya ini, Sulis jadi ingin merujak. Tak lama akhirnya Bowo dan Desti datang juga membawa buah-buahan yang cukup banyak untuk Sulis. Bumil mana Bumil? Tanya Desti mencari Sulis. Desti langsung pergi ke dapur untuk menemui mereka berdua. Namanya wanita jika sudah bertemu pasti banyak yang dibicarakan. Berapa bulan Lis? Tanya Desti. Jalan 3 bulan kak, jawab Sulis. Kakak juga lagi hamil loh, bisik Desti. Apa? Sudah berapa bulan? Tanya Delima sangat kaget. Mungkin masih beberapa minggu sih, soalnya tadi pagi baru dites, jelas Desti. Semuanya senang mendengar kabar baik lagi dari Desti. Setelah rumahnya hilang akibat kehilangan seorang anak laki-laki, kini Desti sudah berani hamil lagi. Wah, selamat ya kak, ujar Sulis. Selamat juga untuk kamu. Oh iya, apa Aurel tidak kesini? Tanya Desti. Tidak ada kabar sih, biasalah orang sibuk, gubam Delima sambil tertawa. Delima langsung mengambil ponselnya dan mengirim pesan singkat kepada Aurel, juga mengajaknya untuk berkumpul di rumah Sulis. Hari mana Lis? Tanya Bowo. Kerja, baru aja berangkat sih bang, jawab Sulis. Aku itu mau ngomong penting, ada proyek baru nih, katanya. Nanti malam saja kesini lagi, ujar Sulis. Bowo sedang bersantai di ruang tengah sambil menonton TV. Siapapun yang datang ke rumah Sulis sudah menganggapnya seperti rumah sendiri. Hari ini seluruh anggota keluarga dan beberapa tetangga datang ke rumah Sulis untuk acara syukuran atas kehamilannya. Dan alhamdulillah semua acara berjalan dengan sangat lancar. Dan semua saudara-saudara Sulis juga iparnya menginap malam ini. Farhan mana? Tanya Danada. Aku di sini, kata Farhan. Rumah sangat ramai karena banyak anak-anak dan juga orang tuanya mengobrol dengan sangat asik. Kak, Bang, Sulis dan Mas Ari ada berita bagus nih, kata Sulis. Apa tuh? Jawab Adnan. Bagaimana kalau tahun ini kita umroh sama-sama? Jelas Sulis. Awalnya mereka semuanya terdiam dengan ajakan Sulis, tapi perlahan salah satu dari mereka setuju. Ide bagus, kata Anwar. Iya Lis, itu niat yang bagus banget, kata Delima. Kita akan pergi bersama-sama ke sana, sahut Ari. Akhirnya malam ini mereka semua bergabung sambil membahas masalah umroh itu. Tanpa dipungkiri, semakin malam justru mereka membicarakan masa kecil mereka yang begitu indah. Bowo selalu mengungkit-ungkit kalau Sulis adalah anak yang sangat manja, cengeng dan suka merebut makanan keempat kakaknya. Jika sudah kompak seperti ini, di dalam pikiran Sulis mengingat masa-masa dulu, masa-masa di mana dirinya dan keempat saudaranya sangat akur. Bagaimana tidak, telur goreng 1 butir mereka bagi 5, dan di situ banyak sekali kebahagiaan juga kenangan. Kekompakan yang mulai hilang kini mulai terbentuk lagi. Rindu hampir 20 tahun lamanya, Sulis merindukan masa-masa itu. Masa-masa yang hilang setelah keempat saudaranya memiliki kehidupan masing-masing. Rasa haru dan bahagia bercampur menjadi satu ketika mereka semua bisa berkumpul kembali dengan rasa sayang dan perhatian yang utuh seperti dulu. Tamat.
Terima kasih ya buat penonton setia Arah Temu yang sudah mendengarkan cerita ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika Nisa ada salah kata. Doa Nisa hari ini, semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.